Gawat, sebaran COVID-19 terus meroket. Banyak nakes yang resign karena tidak terima insentif. Rakyat kelaparan di jalanan. Cina bebas masuk. Jokowi harus segera pecat Luhut. Di lain sisi, PBID keluarkan maklumat siap perang. Beban kerja berat, tapi insentif tak kunjung cair. Banyak nakes akhirnya memilih resign. Di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19 yang belum mereda, sejumlah tenaga kesehatan, nakes dikabarkan mengundurkan diri. Beban kerja yang terlalu berat, serta dana insentif yang tak kunjung cair, disebut jadi faktor di balik mundurnya para nakes tersebut. Seperti diketahui, hingga saat ini, lonjakan kasus COVID-19 masih terus terjadi di wilayah Indonesia. Bahkan, berdasarkan data terbaru, kasus harian COVID-19 telah mencapai angka 54.000 lebih per Rabu 14 Juli kemarin. Hal ini tentu saja menambah beban kerja para nakes yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sridiana Chaniago, mengungkapkan sejumlah tenaga kesehatan nakes resign, mengundurkan diri dari pekerjaan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Gaji yang diterima mereka dari rumah sakit sekarang ini kan tidak sesuai dengan beban kerjanya. Sementara insentif dari pemerintah tidak cair-cair. Ya, mereka akhirnya lebih memilih resign, kata Eva kepada Kompas.com. Eva mengatakan, gaji yang dibayarkan rumah sakit untuk nakes karyawan tergolong kecil. Bahkan, para nakes yang berstatus relawan sama sekali tak digaji oleh rumah sakit. Karena itu, insentif bagi nakes di masa pandemi memang sudah menjadi suatu kewajaran. Pemerintah sudah menetapkan besaran insentif berbeda-beda untuk tiap kategori nakes, mulai dari 5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah per bulan. Tapi, pembayaran insentif ini sangat telat sekali. Insentif dari bulan November tahun lalu baru cair bulan ini, kata dia. Sementara itu, beban kerja nakes sangatlah berat karena pasien COVID-19 terus berdatangan ke rumah sakit. Banyak nakes yang akhirnya jatuh sakit dan ikut tertular COVID-19. Bahkan, para nakes itu juga ikut menularkan virus ke keluarganya di rumah. Dalam kondisi seperti ini, Eva menilai wajar saja banyak nakes yang akhirnya menyerah. Ada yang resign, bilangnya mendingan dagang. Ada yang mau sekolah lagi. Ada juga yang dilarang oleh suami, kata dokter spesialis paru-paru itu. Eva khawatir rumah sakit akan semakin kolaps karena jumlah nakes terus berkurang di tengah lonjakan kasus COVID-19. Ia mengatakan, pemerintah bisa saja menambah ruang perawatan atau isolasi sebanyak mungkin. Namun, itu akan menjadi sia-sia jika tak ada tenaga kesehatan yang menangani pasien. Karena itu, ia berpesan kepada para pemerintah agar jangan sampai ada keterlambatan pembayaran insentif bagi nakes. Eva juga berpesan agar pemerintah segera membayar hutang ke rumah sakit. Jangan sampai rumah sakit juga tidak sanggup bayar nakes karena duitnya dihutangin ke Menkes dan belum dibayar, ujar dia. Oleh karena itu, Luhut segera mundur. Penanganan COVID-19 melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dinilai belum memberikan dampak yang efektif dalam menekan lonjakan kasus positif harian. Beriringan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dituntut mundur dari jabatan Koordinator PPKM Darurat di Jawa Bali oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto. LBP mestinya tahu diri dan mundur dari komandan pandemi. Jangan malah sibuk mengancam rakyat sambil mengklaim pekerjaan nyatanya tidak sanggup dia lakukan, ujar Satyo kepada kantor berita politik Ermol, Kamis 15 Juli. Menurut Satyo,
Pandemi COVID-19 merupakan persoalan nyawa rakyat, sehingga harus ditangani secara serius. Namun, nyatanya, hingga kemarin angka kasus positif COVID-19 mencapai angka 50.000 lebih dalam sehari. Pak, rakyat jadi korban berjatuhan setiap hari akibat kebijakan teledor pemerintahan Bapak, imbuhnya. Menurut Satyo, Luhut telah gagal karena tidak dapat memprediksi lonjakan kasus COVID-19 yang dianggap masuk gelombang kedua. Padahal, para ahli pandemi sudah sering mengingatkan pemerintah akan hal itu. Oleh karena itu, ia melihat adanya kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pandemi di dalam negeri, meski telah didukung dengan anggaran yang mencapai lebih 1.000 triliun rupiah. Bahkan, anggaran tersebut diberikan imunitas melalui Perpu 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, jelas Satyo. Dari situ, Satyo menilai sikap Luhut yang bersikeras dan membantah kritikan masyarakat dengan mengklaim pandemi terkendali tidak sesuai dengan fakta dan data peningkatan kasus baru maupun korban meninggal, serta fasilitas kesehatan yang kolaps akibat lonjakan kasus karena masuknya varian baru COVID-19. Kenyataannya, Indonesia mengalami lonjakan luar biasa hanya dalam hitungan jari dan masih jauh dari terkendali. Jokowi harus segera mengganti LBP dengan orang yang mampu menggerakkan dan menghimpun energi positif agar pandemi bisa segera terkendali, pungkas Satyo. Oleh karena itu, kecewa cara pemerintah tangani COVID-19, PBID keluarkan maklumat perang. Wakil Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia ID, Slamet Budiarto, keluhkan kinerja pemerintah terkait penanganan COVID-19 dalam rapat kerja di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin 5 Juli. Slamet Budiarto blak-blakan menilai pemerintah belum serius menangani pandemi COVID-19 yang belakangan ini justru mengalami kenaikan kasus. Dari kacamata Slamet Budiarto, pemerintah masih bersikap normal di tengah kondisi perang yang semakin mengkhawatirkan. Ini kondisi perang, tapi diperlakukan seperti normal, katanya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR hingga Menkes Budi Gunadi Sadikin yang hadir secara daring dalam rapat. Lebih lanjut, Wakil Ketum PBID itu menyoroti berbagai masalah yang dihadapi oleh para rekan tenaga kesehatan atau nakes. Perkara dimaksud seputar kurangnya sumber daya manusia. Satu persatu, nakes terpapar COVID-19, minimnya fasilitas kesehatan, hingga tagihan kesehatan yang belum dibayar. Sehingga tagihan COVID yang triliunan itu belum bisa diselesaikan, ucapnya. Slamet Budiarto juga menyayangkan kesepakatan yang dibuat dengan Menko PMK Kedokteran Kemenkes, Ditjen Dikti, tak kunjung direalisasikan hingga detik ini. Pasalnya, meski dalam kesepakatan itu, ID mendorong agar mahasiswa kedokteran diluluskan dari ujian kompetensi mahasiswa program profesi kedokteran. Ditjen Dikti disebut-sebut belum mengeksekusi penyelenggaraannya. Kami sudah rapat dengan Menko PMK, Kedokteran dan Kemenkes, kemudian Ditjen Dikti, sudah sepakat meluluskan dan menerjunkan di pelayanan, tapi belum dieksekusi Ditjen Dikti. Maka kami mohon Komisi 9 percepat pemenuhan dokter untuk tangani COVID, tuturnya. Selain itu, ID mendorong agar nakes segera diberi vaksin dosis ketiga, mengingat masih rentannya para tenaga medis terpapar COVID-19.